Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Niza dengan NIM S1S1 19072 yang akan membawakan materi tentang pengendalian galat. Tujuan perancangan percobaan bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin keterangan atau fakta yang diperlukan bagi pemecah masalah yang sedang dihadapi. Dalam mencapai tujuan ini perlu dipertimbangkan faktor-faktor kendala yang membatasi kemudahan dalam melaksanakan percobaan. Perlakuan dan satuan percobaan. Perlakuan adalah sekumpulan kondisi tertentu yang diberikan kepada setiap satuan percobaan. Perlakuan berfungsi untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh setiap kondisi dalam ruang lingkup perancangan yang dipakai. Galat percobaan. Galat percobaan adalah ukuran keragaman di antara semua pengamatan dari satuan percobaan yang mendapat perlakuan sama. Sebagai contoh, dua petak sawah yang berukuran sama dengan jenis padi yang sama dan perlakuan pupuk yang sama, tetapi tidak memberikan respon yang sama. Keragaman ini dapat ditimbulkan pertama akibat perbedaan yang memang sudah berada dari bahan percobaan tersebut. Yang kedua, akibat adanya kurang cermat dalam penyelenggaraan percobaan sehingga kondisi ini dapat terjadi. Pengendalian galat dengan rancangan percobaan berarti merancang model analisis sedemikian rupa sehingga sumber-sumber galat dapat diidentifikasi dan disisihkan dari galat yang sebenarnya. Bangun dan ukuran satuan percobaan berpengaruh terhadap ketepatan percobaan. Bentuk petak yang relatif panjang dan sempit biasanya memberikan ketepatan yang tinggi, sedangkan untuk kelompok yang biasa adalah berbentuk bujur sangkar. Untuk mengetahui ukuran dan bangun satu percobaan atau kelompok diperlukan suatu percobaan keseragaman, yaitu percobaan diselenggarakan tanpa perlakuan yang berbeda. Upaya pengendalian galat dilakukan dengan menempatkan satu satuan percobaan yang serupa ke dalam satu kelompok yang sama. Prinsip-prinsipnya yaitu: pertama, pengulangan. Pengulangan adalah percobaan dasar yang dilakukan lebih dari satu kali. Pengulangan ini berfungsi untuk menghasilkan nilai dugaan bagi galat percobaan, meningkatkan ketepatan percobaan, memperluas daya cakup kesimpulan, dan mengendalikan ragam galat percobaan. Yang kedua yaitu pengacakan. Pengacakan ini merupakan suatu usaha untuk mengalokasikan perlakuan kepada setiap satuan percobaan tanpa pilih kasih. Pengacakan ini menjamin pemberian kesempatan yang sama kepada setiap satuan percobaan untuk mendapatkan perlakuan tertentu. Nah, untuk yang ketiga yaitu pengendalian lokal. Nah, pengendalian lokal ini adalah usaha untuk mengelompokkan satuan-satuan percobaan sedemikian rupa sehingga keragaman dalam kelompok minimal. Pengelompokan dalam hal ini dapat diartikan sebagai pembagian seluruh satuan-satuan percobaan ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan ciri lingkungan percobaan, bahan percobaan, ataupun perlakuan yang akan diberikan kepada satuan-satuan percobaan tersebut. Pengendalian galat dengan proses transmisi dilakukan dengan dua tindakan koreksi, yaitu backward error correction merupakan metode perbaikan kesalahan di mana pengirim diminta untuk mengirimkan kembali keseluruhan data atau bagian tertentu dari data yang pernah dikirim sehingga data tersebut dapat diidentifikasi. Nah, yang kedua itu forward error correction adalah teknik yang memanfaatkan pengetahuan penerima yang mengoreksi data diterima tanpa harus kembali lagi ke pengirim. Sekian penjelasan materi saya. Terima kasih.